Saya berfoto dengan Bapak waktu itu, saya minta, "Pak, kita berfoto dulu." Ayo ikut seminar saya, Bapak bilang, ingat nggak? Masih Itu di lupa, Riau. lupa lah. Di Kebanyakan Riau, di orang Riau. ketemu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Debat Panas ya, channel yang menyajikan debat-debat panas dan membahas tentang dunia debat lintas agama. Ya, kali ini kita akan membahas tentang Wa'labu Rudi Yohanes, ya, si ular beludak, si sang penjilat, ya, sang penjilat Wa'labu Rudi Yohanes. Ya, kali ini kita melihat bagaimana Wa'labu ini ya mencari kesempatan selalu dalam kesempitan. Kita tahu saat si Saifuddin Ibrahim ya lagi viral-viralnya jadi buronan, jadi DPO internasional, Wa'labu memujinya setinggi langit karena dia melihat si Saifuddin ini bisa dimanfaatkan. Saya bisa menebeng ke terkenalannya dia ya, ke popularitasnya. Itu yang ada di pikiran Rudi Wa'labu kita. Ya, si sang penjilat ini. Dia melihat, wah, ini lagi terkenal. Sedangkan channelnya Rudi lagi hancur-hancurnya, lagi tidak ada yang nonton, lagi di kondisi yang parah-parahnya ya, tidak ada yang menonton dia lagi. Bahkan Oten-Oten Pauker sudah mulai agak pintar. Ya, Oten-Oten berkat selalu kita didik untuk menggunakan akal, mulai ada yang pintar dan meninggalkan ajaran-ajaran dari orang-orang yang cuman jualan koyok tak jelas. Ya, dan Rudi memanfaatkan kepopularitas dari pendeta besar Saifuddin saat itu. Padahal kita tahu sebelumnya Rudi selalu menghina-hina pendeta Saifuddin, ya mengatakan ini pendeta karbitan lah, nggak jelas lah, ya cuman modal sikara raba sana raba sini lah, dan banyak lagi penghinaannya. Terus dia melihat ini kesempatan dia untuk mendekatkan diri kepada Saifuddin karena Saifuddin ditinggal oleh semua teman-temannya. Orang-orang yang sebelumnya dekat dengan Saifuddin meninggalkan Saifuddin termasuk Watma, ya termasuk Watma yang dia anggap sudah dia tolong. Ya, selama ini sudah dia tolong tapi ternyata pun mengkhianati dirinya. Ini kesempatan bagi Wa'labu Rudi untuk menebeng ya, menebeng kepada Saifuddin dan itu dilakukan Rudi Yohanes dengan mengundang Saifuddin ke channelnya dan memuji Saifuddin setinggi-tinggi langit ya dengan mengatakan berkat Saifuddin lah ya kita ini masih bersemangat, berkat Pak Saifuddin nggak gentar maka kami ya Airban dia terus Edis tidak gentar ya mereka satu kelompok penghujat ini tidak gentar berkat Pak Saifuddin tetap bersemangat. Pujian setinggi-tingginya dia layangkan kepada pendeta Saifuddin dan mungkin teman-teman bisa nonton ya video pendek ini. Ya, ini ada beberapa video pendek tapi mungkin nggak semua gitu ya. Saking banyaknya sebenarnya Rudi angkat telur, tetapi saya lupa di menit keberapa dan di konten yang mana. Ya, ini salah satu kelemahan kita ya, kita nggak mengarsipkan dengan lebih beres, karena memang kapasitas laptop juga terbatas, dan saya juga kurang rapi dalam mengarsipkan yang ginian, nggak punya waktu. Ya itulah kenapa saya berpikir untuk membentuk tim, di mana nanti akan ada admin ya, atau anggota saya yang akan mengurus untuk mengarsipkan data-data seperti ini. Jadi suatu saat ya suatu hari kita membutuhkan, saya tinggal bilang coba ambilkan dulu data tentang si Wa'labu punya uh, Wa'labu punya tipu muslihat yang selama ini dia lakukan. Udah apa aja dia ngomong gitu kan? Karena dia sering itu hari ini ngomong A, besok ngomong B. Wa'labu tuh sering seperti itu. Hari ini ngomong A, besok ngomongnya udah lain. Jadi kalau diarsipkan kan enak, kita bisa tampilkan. Ya, kalau bisa kita tampilkan kan ini jelas bagi penonton ya, kita bukan asal ngomong. Saya nggak mau seperti teman-teman dari Oten ini ya, kalau ngomong tuh nggak pakai data. Ngomong nggak pernah pakai data, suka-suka pantatnya aja gitu ngomongnya. Nandar diusir dari sidang, mana datanya? Mana buktinya Nandar diusir dari ruang sidang? Nggak ada. Nandar meliput kok full rekamannya. Ya, full rekamannya yang saya post bentar lagi. Terus ya kita akan arsipkan itu. Jadi mohon dukungan buat tim dari HMC untuk supaya lebih profesional, lebih besar, ya, lebih lengkap untuk bisa membantai syubhat-syubhat dari para oten-oten penghujat, ya. Jadi supaya kita lebih profesional dan lebih rapi. Ya, jadi mohon dimaklumi. Silakan menyaksikan cuplikan beberapa cuplikan ini ya, bagaimana Rudi angkat telur kepada Saifuddin Ibrahim. Sekarang Iya. Pak Saifuddin, saya kan salut juga lihat Bapak dan itu sudah saya ungkapkan kemarin tidak ada sedikit pun ketakutan di dalam diri Bapak ya. Sementara kalau saya bilang kemarin saya sudah takut juga itu makanya saya pernah mengundurkan diri
habis itu masuk lagi kan begitu. Nah, kira-kira Pak Saipudin, apakah kalau saya lihat Bapak kan apakah karena dasar umurnya sudah tua maka tidak ada takut, sementara saya kan masih muda, atau bagaimana? Coba Pak, ini Mau saya, tua, mau muda, kalau memang takut ya takut aja. Jadi nggak ada urusannya. Orang di Amerika itu sudah umur 90 tahun ya tetap aja takut jatuh. Nggak ada urusannya. Sekarang ini panggilan Tuhan, saya tidak bisa untuk melawan pernyataan Tuhan sejak awal terima Yesus. Pernyataan itu saya tidak bisa berbohong dan tidak bisa mengkhianati Roh Kudus. Bahwa saya harus begini, 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 begini. Tahun kedua itu saya memenangkan Muslim 350. Tahun ketiga saya sudah melihat masuk penjara. Itu tahun ketiga pertobatan saya itu saya sudah lihat masuk penjara. Pak Saipudin, sebentar Pak Saipudin. Pak Saipudin masih ingat dengan saya Pak? Ya, saya belum pernah ketemu kamu kan? Pernah, di Duri Pak, di Duri. Waktu di GBI yang apa itu Pak Eliezer. Oh, iya. Saya berfoto dengan Bapak waktu itu, saya minta Pak kita berfoto dulu. Ayo ikut seminar saya, Bapak bilang, ingat nggak? Masih lupa lah. Kebanyakan orang ketemu saya. Tapi dengan Rudy Yohanes saya hanya tahunya lewat YouTube. Tapi waktu foto lupa. Saya gini kan malah saya rangkul Bapak, terus kita dipoto berdua itu. Waktu itu kalau Bapak pernah tahu daerah saya Duri namanya Pak? Oh, udah tahu itu di Riau. Iya, nah Bapak waktu itu pernah datang kok nggak salah 2 kali ya. Yang pertama datang itulah kita ketemu. Saya tunggu-tunggu Bapak di pintu itu, rupanya turun dari mobil. Ini beliau, langsung foto, minta foto waktu itu, ingat ya? Oh ya. Lanjut Pak, yang kedua, yang ketiga apa tadi? Apalagi kamu ini putusin pikiran saya itu. Sorry. Apa tadi ya? Jadi pernyataan Tuhan itu tidak pernah saya berkhianat. Tapi kalau dengan teman-teman yang jahat, model Joshua Tewu itu, karena dia ngomong kasar duluan dengan saya sedang menyimpan omongan, begini, begono, kata dia. Dia nggak tahu saya punya rahasia dia. Begitu saya omong, klarifikasi dia nggak berani lihat kamera. Nah, izin Pak, bagaimana Bapak bisa tahu rahasia Joshua Tewu? Apakah karena Bapak sering bersama? Kan dia bilang bahwa Bapak adalah anak rohani dia, kan demikian? Nah, anak rohani dia, saya juga memuridkan dia. Masa murid memuridkan guru? Masa murid memuridkan guru, Pak? Ya bisa aja lah saling memuridkan, gimana sih? Karena pernyataan beliau kan begitu. Jadi puas tidak puas, senang tidak senang, itulah yang terjadi. Pak Saipudin, terima kasih atas kehadirannya. Mungkin ini saran saya Pak. Semangatilah kami yang ada di Indonesia ini, masuklah nanti ke punya saya Fatima, ke punya Erben, ke punya ini. Kenapa? Karena saya lihat efeknya luar biasa. Jadi sekarang mental mereka yang down itu bisa naik kembali. Tinggal saya lah satu-satunya pendebat yang nampak wajah Pak. Ini memang sangat riskan. Tapi saya akan tetap bertahan. Oke. Bagus. Ada yang mau disampaikan Pak? Terima kasih, saya iseng-iseng masuk tadi. Bang Rudi, maju terus, jangan takut. Itu mau dilaporkan, mau ngomong apa kayak susah sehari cukup untuk sehari. Jadi begitu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Saipudin, sama-sama. Siap. Ya. Nah, kawan-kawan, itulah tadi Pak Saipudin ya sudah hadir. Saya terkejut kawan. Tidak nyangka beliau hadir kawan. Saya bicara tentang beliau, tiba-tiba beliau nongol. Ya kan? Saya lihat di backstage, ini kayaknya Sarah, tapi kok laki-laki saya bilang kan. Tiba-tiba saya naikkan, Pak Saipudin benaran kawan ya.
Jadi kawan-kawan yang nggak sempat bicara sama Pak Saifuddin, tenang saja. Saya sudah minta tadi saya kasih saran sama beliau, masuklah ke channel-channel Kristen yang lain. Kalian nanti bisa ke sana, bertemu dengan beliau di sana, berbicara, silakan. Memang kita rindu ya, beliau sudah nggak di Indonesia lagi, sudah pergi ke luar negeri. Nah, memang penting beliau nanti masuk ke channel-channel Kristen yang lain kawannya. Tujuannya apa? Untuk menyemangati orang Kristen ini untuk berkumpul dan mendengarkan beliau memberikan paparan di ruang-ruang seperti ini kawannya. Ya, teman-teman sudah saksikan ya bagaimana Rudi angkat telur kepada Saifuddin Ibrahim, memuji-muji Saifuddin Ibrahim setinggi-tingginya. Ya, pujian yang luar biasa dia tinggikan. Wah, semangat Pak gitu kan, berkat Bapak kita akan semangat. Jangan lupa main-main ke channel Kristen lain agar semua semangat gitu ya, agar semua gairahnya tetap gitu kan, nggak menyerah. Tetapi ya, tetapi ya, kemarin langsung berbalik arah Waklabu kita. Sang penjilat ini yang sebelumnya menjilat dengan luar biasa kepada pendeta besar Saifuddin Ibrahim, berbalik arah, tidak lagi menjilat Saifuddin. Kenapa dia tidak menjilat? Ya, pertanyaannya, kenapa dia tidak menjilat? Karena dia melihat ini arahnya sudah merugikan Saifuddin. Ya, KC sudah 10 tahun, Saifuddin sudah seperti orang gila, membabi buta, dan berbahaya bagi Waklabu kalau ikut dia. Karena apapun cerita, kalau komandan atau ketua kena tangkap, maka anggotanya bisa kena salah-salah. Ya, anggotanya bisa kena karena kaki tangan. Jadi bagi Rudi bahaya nih ya, bagi sang penjilat ini bahaya kalau masih dalam satu kapal dengan kapten yang jelas-jelas udah mau tenggelam. Jadi kaptennya udah mau tenggelam, ya kapalnya udah mau tenggelam, dia nggak mungkin mau di kapal itu. Rudi cabut. Ya, Rudi cabut dan dengan gaya-gayanya dari dulu saya konsisten mengatakan bahwa si Saifuddin salah. Ya, mengatakan dari dulu dia konsisten mengatakan Saifuddin salah. Loh, kemarin kamu angkat-angkat telur, puji-puji dia, bilang dia nggak salah. Ini gimana sih, Rud? Ya, kemarin kamu ngomong apa? Inilah watak dari orang yang suka menjilat. Itulah kenapa kita butuh nih mengarsipkan semua dokumentasi pernyataan-pernyataan dari para oten-oten ini yang memang nggak bisa dipercaya. Jadi kita akan arsipkan dengan lebih profesional. Jadi kita akan tampilkan, ya, kita akan tampilkan kalau dia nih memang nggak bisa dipegang omongannya para oten-oten ini. Ya, biar para oten-oten di luar sana tuh melihat ternyata pendeta jagoan mereka itu seperti itu. Hari ini ngomong A, besok ngomong B. Nggak bisa dipegang omongan mereka. Ini yang kita ingin buat ya, supaya lebih profesional dan oten melihat sendiri. Jadi jangan kita yang ngomong. Kalau kita yang ngomong susah oten percaya. Saya malas ya ngomong seperti seperti ini karena memang nanti oten juga nggak percaya gitu kan. Wah, Julius karena nggak senang sama si Rudi. Loh, saya bukan nggak senang, saya ingin memberitahukan kepada kalian agar kalian ya, jangan mau dikibulin terus sama orang-orang seperti ini. Jangan mau dimanfaatkan oleh orang-orang seperti Waklabu ini. Itu tujuan saya. Jangan mau dimanfaatin sama Saifuddin, ya, Rudi, Pavel, orang-orang seperti ini jangan gitu. Ya carilah seperti Philip Mantova, Gilbert Lumondo, nggak masalah. Kalian mau tetap jadi oten nggak masalah, tetapi jangan menjadi oten yang radikal. Jadi oten yang ingin memecah belah bangsa Indonesia. Ya kalian lihat dulu nih video si Rudi ya, bagaimana dia angkat berbalik arah dari sebelumnya memuji-muji Saifuddin berubah menjadi mengatakan iya, saya sudah bilang dia salah ya. Selamat menyaksikan. Kalau ditanya apa motivasi Saifuddin secara hati nurani, saya betul nggak tahu. Tapi kalau ditanya apakah yang dilakukan Saifuddin itu benar apa tidak, saya dengan tegas dari dulu mengatakan tidak berubah-berubah. Kalau dibilang salah, salah. Kalau dibilang keliru, keliru. Ya, jadi jelas ya, Waklabu kita ini memang nggak bisa dipegang. Nggak bisa dipegang omongan dia. Hari ini ngomong A, besok ngomong B. Nanti ngomong lagi C. Nggak bisa. Ada nggak omongan Rudi itu yang konsisten? Nggak ada. Ya, saya kenal dia setahun setengah udah. Setahun setengah lah dari mulai saya buat channel HMC ya. Saya melihat orang ini lucu gitu. Kelihatannya memang dia ngomongnya itu konsisten. Kelihatannya. Kelihatannya dia istilahnya nggak parah-parah amat. Kelihatannya nggak parah amat. Tapi omongannya nggak bisa dipegang kayak Waklabu. Ya, Waklabu tuh kalau orang-orang Medan kalian tanya, ya itu. Arti dari Waklabu tuh nggak bisa dipegang omongannya. Hari ini bilang A, besok bilang B. Ya, besok lagi bilang C. Nggak bisa dipegang janjinya. Orang seperti ini jangan diajak untuk usaha bareng, bisnis bareng ya. Jangan dijadikan teman dekat. Sekedar kenal oke, teman dekat jangan. Karena memang nggak bisa dipegang. Parah sekali orang-orang seperti ini ya. Dan
Semoga ya walabu kita ini bisa bertobat lah. Sang debaters ini, sang penjilat ini bisa bertobat. Hentikanlah tipu muslihat Anda, hanya membodoh-bodohi penonton Anda demi fulus Anda. Hanya demi melancarkan ya rumah anak terong Anda, demi ambisi Anda mendirikan rumah untuk anak istri Anda. Jadi Rudy ini memang nggak lebih dari orang yang pingin ya itu mendapatkan rumah, mendapatkan penghidupan yang lebih baik dengan menjual koyo ini. Ya, bagi teman-teman silakan menilai sendiri apa yang saya sampaikan benar atau tidak. Ya, saya nggak memaksa, kalian yang nilai sendiri dari pernyataan Rudy sendiri, bukan dari pernyataan saya. Ya, makasih buat teman-teman yang udah nyimak. Menurut pendapat kalian bagaimana? Silakan tulis komentar kalian ya. Bagaimana si Rudy ini menurut kalian? Silakan tulis di kolom komentar. Bagi Oten-Oten silakan juga kalian tulis ya. Dan kita pingin mendengar suara Oten. Makasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa